Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas. Yang pertama, pendahuluan. Penerimaan kas bisa berasal dari berbagai macam sumber, yaitu dari penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman baik dari bank maupun wesel, dan setoran modal baru. Selanjutnya, penerimaan kas bisa terjadi dengan berbagai macam cara, seperti lewat pos, pembayaran langsung ke kasir, atau dengan pelunasan ke bank. Uang yang diterima bisa berbentuk uang tunai baik logam maupun uang kertas, cek, money order, bank draft, dan lainnya. Dokumen yang terkait dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yang pertama yaitu faktur penjualan tunai, kita registrasi kas, bukti setor bank, rekapitulasi HPP, selanjutnya bukti memorial, bill of lading, credit card sales tip, dan cek. Dan selanjutnya catatan yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada 5. Yang pertama, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Selanjutnya yaitu deskripsi sistem penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Nah, penerimaan kas perusahaan ini berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan dari penjualan tunai serta penerimaan kas dari piutang. Selanjutnya yaitu prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai. Itu ada 7 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, dan prosedur pencatatan HPP. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas ini. Ada 3 bagian, yang pertama yaitu organisasi, yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang terakhir adalah praktik yang sehat. Lalu ada sistem penerimaan kas yang berasal dari piutang. Nah, dokumen yang digunakan atau dokumen yang terkait dalam sistem ini itu meliputi surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, dan yang terakhir adalah kwitansi. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem ini itu ada fungsi sekretariat, fungsi penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa intern. Flowchart penerimaan dari penjualan tunai. Pertama, pelanggan yang sudah merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara langsung atau secara tunai kepada kasir. Kasir menerima pembayaran tunai, kemudian kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK dan dikirimkan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Rangkap pertama dikirimkan kepada pemimpin dan rangkap kedua itu dikirimkan atau disimpan sebagai arsip. Prosedur yang membentuk sistem. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Bagian piutang mengirimkan daftar tagihan kepada bagian penagih. Kedua, bagian penagih mengirimkan penagih untuk melakukan penagihan kepada debitur. Ketiga, bagian penagih menerima cek dan surat pemberitahuan kepada debitur. Keempat, bagian penagih mengirimkan cek kepada bagian kasa. Kelima, bagian penagih mengirimkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang. Keenam, bagian kasa mengirimkan kwitansi kepada debitur. Ketujuh, bagian kasa menyetorkan cek kepada bank. Kedelapan, bank perusahaan melakukan clearing atas cek kepada debitur. Sistem pengendalian intern, organisasi. 1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penerimaan kas dan fungsi penagihan. 2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Sumber otorisasi dan prosedur pencatatan. 3. Debitur meminta untuk melakukan pembayaran dengan cek atau biaya giro. 4. Fungsi penagihan melakukan penagihan berdasarkan daftar piutang yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. 5. Pengkreditan rekening membantu piutang oleh fungsi akuntansi. Praktik yang sehat. 6. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara perhitungan kas dan harus segera disetorkan ke dalam bank. 7. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 8. Kas dalam perjalanan harus diasuransikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.